definisi peradaban, yang kedua adalah masyarakat madani, yang ketiga adalah evolusi budaya, dan terakhir adalah tradisi dan globalisasi. Langsung saja yuk ke topik yang pertama, yaitu tentang definisi peradaban. Apa sih definisi peradaban? Yuk cari tahu. Peradaban dari kata adab, yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization, atau istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat, penilaian kita terhadap perkembangan budaya. Adab berkaitan erat dengan apa sih? Yang pertama adalah moral. Moral adalah nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Contohnya apa sih? Contohnya adalah menghargai hak-hak orang lain dan menjaga privasi mereka. Yang kedua adalah norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang dipergunakan untuk menentukan sesuatu yang baik atau tidaknya. Norma menjadi suatu hal yang penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur manusia yang beradab. Dengan adanya norma, kita bisa mengerti bahwa mana yang baik, mana yang enggak. Yang ketiga adalah etika. Etika sangat berhubungan erat dengan kegiatan kita sehari-hari, bagaimana sopan santun kita, bagaimana tingkah laku kita. Yang keempat adalah estetika. Estetika berhubungan erat dengan keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Terus, apa sih faktor-faktor dari tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa? Yang pertama adalah pendidikan. Kenapa sih pendidikan bisa jadi faktor penyebabnya? Karena ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi seseorang, semakin beradab dia. Jadi, dengan adanya pendidikan, SD, SMP, SMA, kemudian ke jenjang perguruan yang tinggi, berarti kita harus menyetarakan bahwa semakin kita beradab, semakin tinggi juga pendidikan kita. Yang kedua adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita harusnya selalu berpikir bahwa adab itu sangat erat kaitannya, dan ilmu pengetahuan juga menjadi tolak ukur bahwa suatu bangsa itu harus memiliki keadaban dengan ilmu yang kita dapatkan. Lanjut ke topik yang kedua adalah masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang diprediksi sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi, budaya, adat istiadat, dan agama. Semakin banyaknya masyarakat yang menumbuhkan skill dan pengetahuan mereka, maka semakin tumbuh masyarakat madani yang tercipta sejahtera. Terus, masyarakat madani memungkinkan terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-nilai dalam kehidupan, dan terjadi adanya keadilan, persamaan, dan kebebasan. Terus, karakteristik masyarakat madani itu seperti apa sih? Yuk cari tahu. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah menerima pandangan-pandangan yang berbeda dalam satu individu dengan individu yang lain. Contohnya, kita harus saling menghargai dan menghormati antar pendapat yang mereka ajukan. Yang kedua adalah demokrasi. Indonesia adalah sebagai negara demokrasi. Jadi, kita harus mewujudkan dan menumbuhkan adanya kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku demokratis. Free public sphere, atau biasa dikenal dengan ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dan terbuka, menyampaikan pendapat, ide, gagasan, tanpa dipojokkan dalam satu pihak. Yang keempat adalah supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga, tentang definisi evolusi budaya. Definisi evolusi budaya adalah perubahan dan perkembangan kebudayaan.
Masyarakat berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Dengan adanya evolusi budaya ini, kebudayaan dan kultur-kulturnya semakin berkembang. Terus, apa saja sih tahapan evolusi budaya itu? Yang pertama adalah tahap peradaban atau pertanian, biasa dikenal dengan revolusi agraris. Yang ketiga adalah tahap peradaban industri atau dikenal dengan revolusi industri. Dan ketiga adalah tahap peradaban informasi atau penemuan IT. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari adanya evolusi budaya? Dampak positifnya adalah memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada. Yang kedua adalah mendorong ke arah kemajuan, kemudian mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi, dengan adanya evolusi budaya, masyarakat lebih sejahtera dan lebih mendorong ke arah kemajuan. Dampak negatifnya adalah merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, merugikan masyarakat, sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Lanjut yuk ke topik yang keempat, tentang definisi tradisi. Tradisi dalam bahasa Latin atau tradio atau diteruskan atau kebiasaan. Pengertian lain, tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun dan masih dijalankan di masyarakat. Contoh tradisinya adalah kerik gigi dari suku Mentawai. Kerik gigi dari suku Mentawai adalah meruncingkan atau mengerik gigi mereka, yang menjadikan simbol kecantikan wanita di daerah sana. Selain itu, ada problematika dari peradaban atau permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya peradaban, yaitu memungkinkan punahnya suatu bahasa di daerah yang disebabkan penutur bahasanya telah terkontaminasi oleh pengaruh globalisasi. Contohnya, kasus yang terjadi di Sumatera Barat. Di daerah ini seringkali ditemukan percampuran bahasa atau code mixing yang biasanya dituturkan oleh anak muda di Sumatera Barat, seperti pencampuran bahasa Betawi dan Minang dalam kegiatan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir adalah tentang globalisasi. Globalisasi adalah hal yang sangat koefisien dengan segala aspek kehidupan kita, membentuk peradaban yang dipengaruhi dengan globalisasi. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya apa sih dari globalisasi? Yaitu mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Contoh-contoh dari globalisasi yaitu adanya akses internet yang tak terbatas, kemudian sosial media yang semakin berkembang, Facebook, IG, banyak sekali hal-hal lain. Dan terakhir adalah komunikasi yang lebih mudah. Dengan adanya globalisasi terutama di bidang internet dan teknologi menjadikan komunikasi jauh lebih mudah. Kita berkomunikasi dengan orang yang ada di Medan, berkomunikasi dengan orang yang ada di Sumatera, bahkan luar negeri pun kita mampu menjangkau sebuah komunikasi itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching guys. See you next time.